Salam peduli. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperbaiki data dan berpartisipasi dalam proses pendataan program penerima manfaat peduli pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita dapat mengelola data atau mengolah data yang kita miliki menjadi suatu sistem informasi yang menarik. Instrumen yang saya gunakan dalam pelatihan kali ini adalah menggunakan program pengolah data populer yang sudah diketahui oleh teman-teman sekalian, yaitu dengan menggunakan Excel. Update terakhir Excel yang saya gunakan saat ini adalah update Excel yang dikeluarkan pada tahun 2016 dan khusus digunakan untuk program Mac. Teman-teman sekalian dapat menggunakan juga Excel lain yang dikeluarkan dalam versi Windows. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita mengelola dan mengecek konsistensi data yang dikumpulkan dari lapangan. Data-data yang berasal dari lapangan, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak, sangat rentan sekali ketika di dalam proses penginputan terjadi kesalahan. Bisa jadi data dari lapangan adalah data yang valid dan benar, tetapi ketika dilakukan proses penginputan terjadi kesalahan atau human error, sehingga menyebabkan data-data kita bisa jadi salah. Oleh sebab itu, di dalam sesi kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan fungsi filter untuk mengecek konsistensi data yang kita miliki. Filter pada Excel adalah merupakan fitur yang sangat berguna. Untuk menggunakannya, kita cukup melakukan blok seperti begini. Saya akan melakukan pengeblokan. Sampai dengan data yang terakhir. Kemudian, untuk mengaktifkan fungsi filter, saya dapat mencet atau mengklik pada tab Insert dan memilih Table, sebagaimana dilihat, atau saya dapat menuju ke tab Data dan mencentang fitur filter. Untuk sesi kali ini saya akan menggunakan tab pada level Insert dan saya akan pilih Table. Ketika saya melakukan klik pada Table, akan muncul kotak dialog yang menanyakan tentang range data yang akan digunakan sebagai filter. Karena tadi kita sudah melakukan blocking, maka koreksi dari range data sudah tepat. Dan kemudian ada salah satu fitur lagi yang menanyakan tentang apakah tabel saya sudah memiliki header atau kepala tentang informasi data. Dan di sini kita sudah memiliki headernya, yaitu nomor ID, nama kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya akan mencet OK. Setelah saya melakukan klik OK dan mengaktifkan filter, maka akan muncul tanda segitiga hitam di atas header yang menunjukkan bahwa filter telah aktif. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan filter tersebut secara langsung untuk melakukan pengecekan terhadap data. Misalnya, saya akan tunjukkan, kita pencet pada tanda segitiga hitam tersebut, dan untuk status pernikahan, kita akan melihat bahwa filter telah melakukan filterisasi terhadap komponen-komponen data yang diisikan di dalam status pernikahan, yaitu tentang belum nikah, cerai mati, maupun nikah. Saya ingin mengecek tentang konsistensi data pada tingkat belum nikah, maka saya akan mengklik saya tidak akan mengaktifkan fitur yang lain, dan saya hanya akan mengaktifkan fitur belum nikah. Setelah saya melakukan klik pada fitur belum nikah, maka data secara otomatis akan menunjukkan data-data yang hanya terkait dengan responden yang belum nikah. Nah, kita bisa melihat data-data di sini, di mana secara usia dan status pernikahan juga menunjukkan konsistensi. Belum ada usia yang dikatakan tidak. Kita juga dapat mengecek dengan filter yang lain, dengan instrumen yang lain, misalnya seperti kepemilikan akta nikah. Di sini juga telah terjadi input yang benar, di mana data-data yang dimasukkan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu belum nikah dan belum memiliki akta pernikahan. Nah, jika kita mengecek lagi kepada fitur filter nikah, maka kita akan menunjukkan juga data-data yang dikeluarkan adalah responden yang telah menikah. Namun pada salah satu data yang saya contohkan di sini, ada satu responden yang bernama Tiara, masih berusia 2 tahun, tetapi kemudian dalam status pernikahannya sudah dinyatakan sebagai menikah. Oleh karena ini bisa terjadi kesalahan, maka saya akan melakukan koreksi perbaikan datanya
menjadi belum nikah. Dan segera saya aktifkan prosesnya dan mengembalikan lagi header seperti semula. Jika kita mengecekkan kembali lagi untuk menikah, saya aktifkan lagi, maka sudah tidak ada lagi responden yang bernama Tiara yang masih masuk ke dalam status pernikahan yang telah menikah. Demikian beberapa tips sederhana bagaimana kita melakukan perbaikan atau pengecekan konsistensi data dengan menggunakan fungsi filter. Selamat mencoba.